gonna be offended if you can't watch. But yeah, for all my real Halo sahabat film HD, very good and nice man, gimana kabarnya? Oke, mungkin sorry banget gue baru upload video lagi karena kemarin Aing sempat mareh atau mungkin disebut juga saluran leho macet, dan itu membuat Aing tidak enak sekali buat rekaman. Dan ini juga agak sedikit gak enak, tapi nggak apa-apa, demi kalian gue rekaman lagi cuy. Oke, mungkin sebelum masuk ke videonya gue bakal ceritain dulu inti dari film ini biar kalian tuh paham sama jalan ceritanya gitu cuy. Jadi film ini tuh bakal menceritakan seorang pria bernama Cody Cankle yang diperankan oleh Joe Carey. Dan di sini dia adalah pengguna sosial media yang sangat aktif. Dan saking aktifnya, ia selalu streaming di segala kegiatannya dan aktivitas sehari-harinya. Walaupun live streamingnya tuh gak pernah ada yang nonton sama sekali, tapi dia tetap tegar dan terus berpikir gimana cara naikin followersnya. Dan hingga pada suatu hari ia punya ide yang cukup gila untuk menjadikannya terkenal dalam satu malam. Oke, mau kita babal lama lagi karena nanti sore Aing mau ke undangan si Thanos. Yuk langsung kita masuk ke videonya aja guys. What's up? It's Kurt here from Kurt's World. Hey guys, how's it going? It's Kurt from Kurt's World. Hey guys, how's it going? Kurt from Kurt's World. Di awal film kita bakal diperlihatkan seorang pria yang bernama Cody Cankle. Dia sedang menceritakan perjalanan hidupnya di channel YouTube miliknya. Dan dia juga adalah penonton setia dari RF Film yang menceritakan alur cerita film. Apa sih anjing malah promosi? Oke, lanjut. Dan di sini juga diceritakan si Cody ini adalah seorang pengguna aktif di beberapa aplikasi sosial media, mulai dari YouTube, Instagram, hingga TikTok, dan bikin konten slow-mo. Dan di sini juga dia sekarang bekerja sebagai sopir taksi online. Terus di sini juga si Cody ini mempunyai teman yang bernama si Bobby. Bobby ini ternyata lebih terkenal dari si Cody. Terlihat dari followersnya, saat live streaming banyak sekali yang berkomentar. Scene berpindah di suatu hari si Cody mulai bosan karena followernya tidak bertambah. Lalu ia mempunyai ide yang cukup gila, di mana ia memasang banyak kamera dalam mobilnya untuk live streaming bersama penumpangnya. Dan ketika ia sudah mendapatkan penumpang itu pun heran dengan tingkahnya yang memasang banyak kamera dalam mobilnya. Lalu si Cody pun mengatakan ia memasang banyak kamera untuk menjaga keamanannya. Dan di sini ternyata penumpang ini memiliki sifat yang rasis. Dia mengejek orang yang berkulit hitam di depan si Cody. Dan tak lama kemudian, lalu si Cody pun menawarkan air putih itu ke penumpang itu. Dan di mana dalam air putih itu sudah dicampurkan obat yang membuatnya drop dan pingsan. Kemudian target kedua yang mendapati penumpang bernama Andrea. Dan seperti biasa, ia menawarkan air putih itu. Dan setelah tumbang, ia pun mengambil HP-nya untuk membuka aplikasi taksi online-nya dan mengirimkan 5 bintang ke taksi miliknya. Agar bertujuan orang-orang pencari taksi online percaya bahwa Cody ini bisa membawa penumpangnya sampai tujuan dengan selamat. Target ketiga seorang pria dengan mulut yang sangat bawel, dan mereka kerap beradu mulut dengan si Cody yang tidak memiliki kesepahaman. Lalu di sini dia melihat wanita yang bernama si Jessie, dan Jessie ini ternyata adalah seorang stand up comedy yang terkenal. Dan penumpang pria dalam mobil ini awalnya marah-marah kepada si Cody dikarenakan si Cody menambahkan penumpang lainnya bersamanya. Tapi ia berubah pikiran setelah ia tahu ternyata penumpang ini adalah seorang stand up comedy yang terkenal. Lalu penumpang pria ini memanfaatkan Jessie untuk melakukan live streamingnya yang bertujuan untuk mendapatkan banyak followers. Dan di sini si Cody yang melihat itu tidak mau kalah. Ia meminta Jessie untuk saling follow dan menyuruhnya untuk memfallbacknya. Dan di sini si Jessie yang tak nyaman dengan kedua orang itu, ia pun memilih untuk turun. Dan tak lama kemudian mereka pun berdua kembali berdebat tentang jalan pintas. Lalu di sini si Cody pun menyuruh pria ini untuk turun. Dan tak lama kemudian, lalu si Cody menabrak pria ini sampai ia terlihat sangat bahagia. Scene berpindah saat si Cody sedang mengisi bensin. Di live streamingnya ia ditonton oleh beberapa orang termasuk si Bobby. Dan Bobby mengatakan hal yang dilakukan Cody tidaklah luar biasa. Dan di sini si Cody juga berpikir yang dilakukannya tidaklah membuat dia terkenal. Lalu di sini dia menagih janjinya kepada si Bobby yang awalnya ia pernah mengatakan untuk collab bersamanya. Namun di sini si Bobby yang tak menghiraukannya, dan terlihat juga di sini si Cody sangat kesal. Spot that not a lot of people know. No,
Scene berpindah saat ia mengantarkan 3 orang ke tempat yang sepi. Dan setelah sampai, 2 orang yang berada di atas mobil tiba-tiba diserang oleh anjing yang sangat buas dan menyebabkan mereka tewas di tempat. Dan di sini juga dengan ketololan hakiki yang dimiliki Sikon, wanita yang selamat yang duduk di samping Sikon malah di headshot juga sama Sikon. Tapi sayangnya di waktu yang bersamaan tidak ada orang yang melihat live streamingnya pada saat kejadian yang mengerikan itu. Now you'll see where I get it from. It's one of the oldest tricks. Dan karena kesal kemudian dia pun pergi ke rumah si Bobby untuk menagih janjinya. Dan setelah sampai terlihat di sini si Bobby mencaci maki Sikon karena live streamingnya. Dan kemudian di sini Sikon menusuk perut Bobby dengan pisau dan membunuhnya. What are you gonna do? Saat live streaming itu terjadi, ia pun mendapatkan banyak view dan follower saat itu juga. Dan di sini juga dia terlihat sangat bahagia. Lalu ia membaca sosial media Bobby yang ternyata dia malah lebih banyak mendapatkan follower. Tak lama berselang, sang ayah memintanya untuk mengantarkannya ke sebuah klub yang bertujuan untuk bertemu seorang DJ di sana. Dan di sini si ayah mengenalkan ke wanita-wanita itu, dan di sini si ayah sangat berharap dia bisa membantunya untuk menjadi lebih terkenal. Namun sayangnya di sini para wanita ini malah nyuekin Sikon. And just to let you know, Uno, I still haven't got... Scene berpindah di mana ada wanita yang berada dalam mobilnya, dan wanita ini lalu menyuruhnya untuk membeli makanan di luar. Lalu di sini si wanita ini menemukan pistol dalam tasnya, dan tak lama kemudian ia juga minum air yang ada di dalam mobil itu. Lalu seperti biasa, wanita itu pun langsung pingsan. Dan tak lama kemudian polisi pun datang dan melihat mobilnya, dan ternyata ada wanita yang pingsan. Dan polisi itu pun langsung berencana untuk memeriksanya. Tapi tiba-tiba wanita ini terbangun dan karena terkejut, dengan spontan ia menembak polisi itu dengan pistol tersebut. Lalu ia mencoba untuk kabur dari kejaran polisi hingga akhirnya mobilnya harus terbalik. Lalu scene berpindah di mana Jesse sedang melakukan show. Dan di sini terlihat Sikon sangat kesal kepada si Jesse karena dia membawakan lelucon yang tadi siang kejadian di taksi miliknya. Kode yang sudah tidak punya mobil akhirnya order taksi online. Dan di sini mereka pun berbincang-bincang, dan pada akhirnya kalian bisa lihat sendiri ekspresi dari Sikon. Dan ya, bahwa dia akan melakukan sesuatu. Dan terlihat di sini juga si Jesse sedang bertengkar dengan temannya yang memutuskan ia untuk pesan taksi online. Dan di sini secara mengejutkan, ternyata sopir taksi itu adalah Sikon. Entah bagaimana caranya ia bisa membajak mobil tersebut. Kode yang sedang membawa Jesse ke jalan yang salah, ia pun berpikir bahwa Kode akan melakukan sesuatu kepada dirinya. Lalu di sini si Jesse menyerang Kode dengan menarik lehernya dengan sebuah tali. Namun upayanya gagal, dan pada akhirnya si Jesse dibawa oleh Kode ke rumahnya. Dan di sini dia melakukan polling untuk melakukan sesuatu terhadap Jesse. Polling tersebut berupa pengenceritan, menikahinya, atau membunuhnya. Dan ternyata kebanyakan fansnya malah memilih untuk membunuhnya. Dan saat hendak menembak Jesse, ternyata Jesse sudah menghilang. Dan saat ia turun untuk mencarinya, tiba-tiba Jesse masuk ke mobil dan ia menabrak Sikon. Namun Sikon berhasil menyelamatkan dirinya hingga menabrak rumahnya. Dan ternyata Jesse di sana tidak menyadari bahwa ia sedang live streaming. Dan tiba-tiba ayah Kon datang dan ia mengatakan apa yang terjadi di sini. Dan di sini juga si ayah dengan kagetnya melihat mantan istrinya telah tewas tertembak. Dan ia pun bertanya siapa yang melakukan ini semua. Hingga tiba-tiba Kon datang dan menembak kaki ayahnya juga. Dan Jesse mencoba untuk kabur, akhirnya memilih untuk menabrak si Kon. Dan setelah menabraknya, ternyata Kon masih belum mati. Dan Jesse turun untuk membacoknya beberapa kali. Dan dipastikan di sini si Kon sudah tewas. Dan di sini terlihat ada momen yang cukup aneh ketika Kon sudah tewas. Jesse mengambil kesempatan untuk selfie bersama si Kon sambil tersenyum lebar. Dan di scene terakhir di sini terlihat si Jesse semakin terkenal karena telah membunuh kreator psikopat. Dan Kon yang sudah tewas, ia pun sekarang sudah menjadi viral berkat konten-konten jadahnya. Berita tentang dia pun bertebaran di mana-mana, mulai dari koran hingga sosial media, dan film pun mamat. Oke, mungkin kesimpulan film ini cukup menegangkan, dan di sini juga mengajarkan kita kalau pengen terkenal atau banyak followers, banyakilah berkarya tanpa merugikan orang lain. Dan menurut gua di film keduanya,
kayaknya nantinya tuh si Jesse ini bakal jadi penerusnya dari si Code. Karena pas di adegan terakhir dia pas udah ngebunuh si Code, kayaknya dia udah seneng banget gitu kalau ngebunuh orang. Itu persis banget kayak si Code yang ngelakuinnya kayak ke orang-orang gitu coy. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Gua dari tim Arab Mengecerit, dan seperti biasa terima kasih.